Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Jumat ini Allah hadirkan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat terbaik yakni kita masih bisa senantiasa menjalankan amal-amal ibadah kita untuk senantiasa bersimpuh, untuk senantiasa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan nikmat ini, marilah senantiasa kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula hari ini adalah hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Setelah beberapa hari yang lalu telah kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari senantiasa kita ambil hikmah terbaik bahwasanya perjuangan para pendiri bangsa, perjuangan para syuhada untuk senantiasa berjuang menghadirkan negeri yang untuk dimudahkan kita menjalankan ibadah-ibadah kita dalam sehari-hari, senantiasa kita jadikan ambil pelajaran terbaik, bukan hanya sekedar peringatan belaka, tapi benar-benar jadikan momentum terbaik kita untuk senantiasa semakin sadar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, tapi justru kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar masih senantiasa berjuang, ketika kita terbebas dari hawa nafsu. Karena bebas yang senantiasa dilandasi dengan kita bebas melakukan segala sesuatu menuruti hawa nafsu, justru disitulah bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi manakala kita senantiasa sadar untuk terus menjalankan ketakwaan kita kepada Allah agar diri kita terbebas dari perbudakan hawa nafsu, disitulah perjuangan kemerdekaan yang sesungguhnya, agar diri kita senantiasa selamat nanti saat benar-benar kita bisa kembali kepada surganya Allah. Maka kembali khotib di setiap Jumat senantiasa mengingatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita sehingga kita benar-benar nanti bisa benar-benar merdeka yang sesungguhnya, yakni kita bisa merdeka dari bisikan-bisikan syaitan, bisa merdeka dari perjuangan kita hidup di dunia ini, yakni bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini dalam khutbah yang pertama ini adalah menumbuhkan sikap isar sebagai solusi bagi kaum muslimin di era akhir zaman ini. Lalu apa itu sejatinya isar dan bagaimana cara kita menumbuhkan serta untuk menjadikan solusi atas segala persoalan kehidupan kaum muslimin saat ini, khususnya di era penuh dengan cobaan ujian di akhir zaman kita kali ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, di antara bentuk indahnya dalam agama Islam ini, kita diajarkan, dituntun, dianjurkan untuk senantiasa saling perhatian satu sama lain. Sikap saling perhatian satu sama lain, yakni dengan senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain meskipun kita sedang butuh, itulah yang dinamakan dengan namanya isar. Jadi ketika kita meskipun butuh sekalipun, tapi ketika kita melihat saudara sesama muslim kita membutuhkan, kemudian kita dahulukan kepentingan saudara sesama muslim kita, itulah derajat isar yang sesungguhnya, yang itu pula justru dicontohkan, ditauladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, untuk lebih memahami mendalami sikap isar yang sesungguhnya, marilah kita belajar dari kisah nyata dari para sahabat yang senantiasa ittiba mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktekkan derajat isar ini. Ada satu kisah nyata dari perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi di tahun 636 Masehi, tepatnya pada tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 636 Masehi.
Jadi kalau 2022 dikurangi 636, kurang lebihnya ada di 1386 tahun yang lalu. Saat ini tanggal 19 Agustus, artinya tepat di hari-hari seperti ini dulu kaum muslimin sedang berperang dalam perang Yarmuk, yakni perang kaum muslimin dengan kekaisaran Romawi. Dalam perang tersebut kaum muslimin hanya terdiri dari 24.000 pasukan, sementara kaum Romawi lebih dari 120.000 pasukan. Bayangin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selisihnya 5 kali lipat. Tapi ujungnya akhirnya di mana kaum muslimin dipimpin oleh panglima perang saat itu, yakni Khalid bin Walid, memenangkan pertempuran saat itu. Di masa kekhalifahan yang pertama Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam perang tersebut, mengapa bisa dimenangkan, dihadirkan pertolongan oleh Allah? Karena para pasukan dari kaum muslimin saat perang Yarmuk tersebut saling menunjukkan sikap ithar satu sama lain. Dan ini dicontohkan oleh 3 sahabat yang sangat masyhur sekali, yang juga pula menjadi syuhada yang gugur dalam perang Yarmuk tersebut. Beliau adalah yang pertama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini memang anaknya Abu Jahal, tapi setelah Fathu Mekah, pembebasan perang Fathu Mekah, maka Ikrimah ini pun akhirnya memeluk agama Islam. Beliau bersyahadat kepada Nabi, dan akhirnya untuk mengganti bentuk-bentuk rasa bersalahnya sebelum itu, beliau benar-benar ingin terjun membela kaum muslimin di barisan paling depan. Yang kedua adalah Haris bin Hisham. Yang ketiga adalah Suhail bin Amr. Saat perang Yarmuk terjadi, 3 sahabat ini benar-benar berada di barisan paling depan. Bayangkan jamaah sidang Jumat rahimahullah, 24.000 banding 120.000, maka satu kaum muslimin itu berhadapan minimal dengan 5 orang di depannya. Maka perjuangan yang sangat dahsyat itu menjadikan salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal saat itu di barisan paling depan. Beliau benar-benar sampai di detik-detik sakaratul mautnya. Beliau benar-benar terluka sangat parah. Beliau saking capeknya, beliau sangat kehausan, dan beliau teriak, "Tolong, tolong, air, saya butuh air." Ini detik-detik proses sakaratul mautnya. Kemudian ada salah satu pertolongan dari kaum muslimin dari belakang, barisan belakang, berlari membawa air untuk diminumkan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Saat air sudah tepat berada di depan mulut Ikrimah bin Abu Jahal, tiba-tiba Ikrimah mendengar ada sahabat yang bernama Suhail bin Amr teriak pula di sudut yang lain, di sisi yang lain terdengar sayup-sayup suara, "Tolong, saya butuh air, tolong, saya butuh air." Padahal saat itu Ikrimah sedang butuh-butuhnya air untuk diminum. Tapi Ikrimah mengatakan, "Tolong, air ini yang hanya tinggal untuk porsi 1 orang ini, berikan kepada dia yang teriak-teriak itu. Karena sesungguhnya bisa jadi dia lebih membutuhkan dibanding dengan saya." Maka orang yang bawa air ini langsung lari kepada Suhail bin Amr. Tapi saat berjumpa dengan Suhail bin Amr, saat air itu sudah berada tepat di mulutnya Suhail bin Amr, kemudian terdengar lagi dari sisi yang lain ada sahabat yang bernama Haris bin Hisham ini teriak pula, "Tolong, saya haus, saya kehausan, saya butuh air." Maka pembawa air ini bingung mau dikasihkan kemana. Kemudian Suhail bin Amr pun mengatakan, "Berikan ke dia, bisa jadi dia jauh lebih butuh daripada saya." Saat yang membawa air ini berlari kepada orang yang ketiga, yakni Haris bin Hisham tadi. Di tengah perjalanan, Haris bin Hisham sudah husnul khotimah, beliau meninggal syuhada karena kehausan dan terluka parah. Maka akhirnya yang bawa air tadi berlari kembali kepada Suhail bin Amr, tapi ternyata Suhail bin Amr sudah tidak bernafas lagi. Kemudian yang bawa air lari lagi kembali kepada Ikrimah bin Abu Jahal, ternyata Ikrimah pun sudah dipanggil oleh Allah. Akhirnya yang terjadi, 3-tiganya syuhada di sisi Allah, 3-tiganya mendapatkan balasan surga. Dan inilah contoh-contoh terbaik, contoh-contoh dari para sahabat-sahabat yang senantiasa dekat dengan Rasulullah. Beliau mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun dia pun sedang butuh. Dan inilah yang perlu kita perkuat lagi bagi kaum muslimin di akhir zaman seperti saat ini, di zaman sekarang saat ini.
Bahkan ini pula dicontohkan oleh para kaum Ansor di Madinah saat menyambut kaum Muhajirin dari Mekah saat tiba di Madinah. Yang ini pula difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Inilah contoh-contoh orang yang senantiasa memiliki derajat ihsan, dan semoga ada pula dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Perhatikan dari penjelasan ayat setelah ini. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga membutuhkan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi kaum Ansor saat itu pun sejatinya penduduk kaum Madinah itu juga butuh. Tapi saat melihat saudara sesama muslim kaum Muhajirin sedang hijrah, tidak membawa bekal satupun, maka kaum Ansor pun rela. Kalau perlu rumahnya dibagi dua, dibagikan dua. Seluruh hartanya dibagi dua, dibagikan. Kalau perlu mau diambil semua, dipersilahkan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Inilah derajat ihsan. Kita senantiasa mendahulukan kepentingan saudara sesama muslim kita meskipun kita sedang membutuhkannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari derajat ihsan ini? Ambil contohnya sikap yang sangat sederhana. Saat kita sedang berbelanja, antrian ke kasir, kemudian saat kita antri ada orang yang mungkin sedang hamil, mungkin ada orang yang usianya lebih tua dengan kita yang membutuhkan lebih dulu, kita dahulukan meskipun saat itu kita antrinya paling depan, meskipun kita juga membutuhkan, tapi bisa kita dahulukan mereka terlebih dahulu. Ambil contoh, mungkin ada yang saat ini terbiasa atau menikmati dengan kendaraan umum atau naik KRL dan lain sebagainya. Ketika kita sudah dapat duduk terlebih dahulu, tapi kemudian kita melihat masih ada ibu-ibu yang sudah usianya lanjut, bapak-bapak yang udah usianya lanjut, kemudian kita melihatnya, maka jangan hanya sekedar melihatnya, tapi kita dahulukan mereka terlebih dahulu untuk bisa duduk di tempat kita, kita gantian, kita yang berdiri. Inilah contoh aplikasi-aplikasi dalam derajat ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pun sama dalam pekerjaan kita, pun sama dalam kehidupan kita dalam berumah tangga, pun sama dalam keadaan kita sedang mendidik anak-anak kita. Bahkan hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita masih muncul rasa ananiyah, merasa mementingkan diri kita sendiri, ini ternyata masih belum masuk kategori sempurnanya iman kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka mulailah dengan kita menolong orang lain terlebih dahulu. Kalau kita pun ingin bahagia, maka minimal jangan sampai membuat sedih orang di sekitar kita. Kalau kita ingin benar-benar dihormati, maka mulailah kita berlatih untuk menghormati saudara sesama muslim kita. Kalau kita ingin didengar, maka mulailah kita berlatih untuk mendengar terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ingin disayangi, mulailah buktikan wujud rasa sayang kita kepada saudara sesama muslim kita. Maka bi'idznillah, dengan semakin menghadirkan itu, menjadikan wujud
tanda kesempurnaan iman seseorang, yang mana sebagaimana janji Allah, saat semakin tumbuh rasa iman kita, semakin sempurnanya iman kita, maka pertolongan Allah itu akan hadir. Ma'unah, pertolongan-pertolongan Allah yang sangat luar biasa itu akan Allah hadirkan, Allah hujamkan kepada kita semuanya. Dan saya doakan semoga seluruh hadirin jamaah sidang Jum'ah pada hari ini kian Allah tumbuhkan, bangkitkan rasa sikap derajat isarnya, sehingga kondisi apapun saat ini justru menjadikan diri kita semakin bersatu, semakin gotong royongnya semakin kuat, semakin menyatukan kita, sebagaimana wujud pula dalam mengambil hikmah di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم ولذكر الله أكبر.